Stronya Speed Store. Oke, kita lanjut masuk ya. Assalamualaikum. Hei, sehat? Mana aja? Oke, siap. Ini kemana nih? Kok kosong gini nih barang-barangnya? Ada masalah sedikit. Mana aja bro? Ada aja. Sekarang gua lagi sibuk di Jakarta lah. Biasa. Ojek online. Iya, ojek online. Lancar sih. Ya namanya ojek lah, kadang ada orderan, kadang enggak. Tahu sendiri kan sekarang lu. Gara-gara ada corona. Oh iya, lagi rame-rame virus ya. Hmm. Sekarang kacau banget nih. Usaha kacau. Tapi gua sebenarnya sini tuh kedatangan sini tuh mau nanya nih tentang usaha lo. Dulu kan distro lu kan rame nih. Bener. Udah hampir 2 tahun ya sekarang. Udah jalan 2 tahun gua. Sekarang 2 tahun. Di closing. Dari dengar isu-isu beredar nih, katanya ada yang iseng lah, orang yang jahil gitu ya. Oh iya. Ada Gimana lagi. nih? Kalau gue sih gimana ya? Nanggapinnya bingung juga kalau hal bisnis kayak gitu ya. Yang bukan awam gitu kan. Kayak gitu cuman real fakta ya gini lah. Usaha gue langsung mati gitu kan. Pas ada orang yang jahil atau orang apa sirik atau gimana lagi maju-majunya usaha. Oh, lagi rame-ramenya itu. Itu lagi Dari rame-ramenya. tahun berapa tuh lu mulai rame-ramenya? Gua kan dari awal tuh mulai 2019 awal tuh Januari ada modal gua belanjain. Itu udah langsung buka toko apa melalui online atau door to door? Awalnya gua door to door. Ada Mulut ke mulut gitu. Ada modal dikit gua belanjain berapa lusin dapat door to door. Nah kesini mulai berkembang kan, banyak lah pelanggan gitu kan. Dari modal awal tuh diputar lagi gitu ya. Nah gua ulangin terus jalan beberapa waktu udah banyak pelanggan, ada modal gua bikin store. Oh ini store-nya sekarang ya. Nah ini Jadi ini ngetak milik sendiri ya, dekat rumah juga kan. Di rumah. Jalanan strategis juga. ya. Jadi ini kan kamar. Oh ini asalnya kamar ini. Gua pikiran kenapa gak bikin buat toko aja gitu kan, biar ada kegiatan gitu kan. Soalnya kan sebelum gua dagang pulang kerja gua jenuh ngapain nih, kagak ada kegiatan. Gua pikiran gua suka juga kan fashion gitu kan. Ya udah gua coba-coba iseng modal dikit belanjain, nah langsung lah. Mulai usaha tuh dari awal tahun 2019 ya. Januari gue mulai itu. Gue Januari waktu itu dibantu temen gue, dianterin lah ke sana Ya. belanja ke Parayangan kan, Bandung, pusatnya. Oh yang dekat alun-alun itu ya. Ya pusatnya belanja di situ. Gue belanja di situ modal dikit dan gitu door to door. Alhamdulillah lancar di situ, banyak pelanggan, banyak yang beli. Modalnya tambah batnya gue terus bolangin terus. Oh sampai maju seperti ini. Nah Punya store sendiri. di situ dikecil dulu langsung gue bikin store. Sekarang kesini kan udah mulai nih, udah jadi nih toko nih. Udah jadi gue nambahin modal lagi waktu itu, biar penuh lah toko gitu kan. Ya biar pada rame gitu ya. Nah biar orang Biar nggak bosan komplit gitu gitu ya. kan, komplit. Gue tambahin modal lagi. Alhamdulillah di situ melejit. Nah, tuh banyak pelanggan. Waktu itu pas ramai-ramai pas mau lebaran. Pas mau lebaran ramai banget tuh yang beli. Berarti lebaran tuh awal pertengahan 2019 ya. Pertengahan 2019 itu kan. Karena pas pertengahan bulan puasa itu orang lagi gembar-gembornya nyari pakaian yang kayak fashion yang udah keren-keren itu ya. Biasa buat lebaran kan orang perlu ganti baju ya. Berarti lu main juga di online sebelum kayak Instagram, media sosial. Instagram jalan, Facebook jalan, gue nyoba juga di Bukalapak, gue nyoba di situ. Ya, alhamdulillah juga Tembus juga itu ya. tembus di situ. Alhamdulillah banyak ngirim lah gitu kan keluar kota.
situ ngelarang. Yang anehnya selang habis lebaran tuh Masih di tahun 2019 ya? masih di tahun 2019 kan gue pikir habis lebaran lah emang semua toko kan sepi gitu kan. Iya, siklus itu ya, perdagangan. siklus perdagangan gua gitu kok sepi terus itu kan toko tuh pelanggan satu dua gua biarkan aja gitu kan. Itu per minggu 1-2 itu atau per bulan? Kadang seminggu satu, kadang-kadang sebulan satu. Itu di online shop apa di offline? Datang langsung ke toko? Offline, kadang-kadang online juga. Ada pelanggan tuh kesini ini kok tambah sepi. Yang anehnya, yang udah pada PO tuh pesen kan, pesen Itu yang dari luar ke lo gitu yang pesen itu? udah pesen barang, udah banyak, tiba-tiba mereka cancel. Masalahnya apa tuh? Bisa di cancel itu padahal udah deal ya, udah fix gitu yang mau PO gitu. Harga nggak masalah, tiba-tiba aja mereka cancel dengan alasan ya nggak jelas juga gitu kan. Nggak masuk akal ya? Iya, gua kaget, loh ada apa ini kan, tiba-tiba toko gua kayak gini gitu kan, di mana yang salah, atau gua yang salah ke pelanggan gitu kan. Padahal udah berusaha semaksimal mungkin ya. Udah berusaha buat apa namanya, pelanggan ada raja gitu kan. Nah, gua coba itu terus, tapi kenapa tambah sepi gitu kan, gua bingung di situ. Pas itu gua iseng-iseng ya nanya gitu kan, kenapa gini kan, sharing lah sama yang udah jam terbangnya di clothing gitu kan. Iya. Ya mungkin itu dia, saya mungkin siklus juga gitu kan. Gue belum kepikiran sama hal-hal mitis kayak gitu kan. Orang gaib-gaib itu ya. Belum kepikiran waktu itu. Yang anehnya bukan nih, buka ini gue sambil kerjaan pabrik kan. Oh, jadi kalau misalkan pulang kerja lu dagang gitu ya? Nah, kalau libur Sabtu Minggu, intinya gue Sabtu Minggu tuh pengen produktif gitu kan. Berarti lu semenjak dari hari Senin sampai hari Jumat tuh yang kerja kan, yang di rumah tuh yang jaga siapa? Ada karyawan? Enggak, istri gue yang jaga di sini. Intinya diri gue kan biar gak jenuh juga kan di rumah kan. Ada kegiatan gitu kan buat di rumah biar gak bete lah intinya gitu kan. Nah, yang jadi anehnya pertanyaan itu, gue cek di Instagram lu, di fanspage atau di Snapchat, sekarang lu tiba-tiba senyap gitu ya, nggak ada kabar. Gue juga bertanya-tanya, kok kenapa nih orang jadi sepi gitu. Cuman gue gak ada pikiran hal yang lain itu ya. Cuman yang gue isu yang beredar itu digegerkan warga ya, viral bahwa toko ini dikirimin makhluk gaib kayak pocong. Itu bener gak Pak? Nah itu bener boy. Waktu itu gue juga gak paham banget ya, tiba-tiba nih gitu kan. Gue waktu itu kerja bagian malam gitu kan. Gue berangkat Shift 2 ya? Iya shift 2, berangkat tuh di rumah nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Pas di tengah jalan tiba-tiba ada kucing lintas nih, set. Oh, tuh ciri-ciri ya, ada tanda-tanda ya. Nah itu gue belum ini ya, belum apa ya, belum ada kepikiran ya. Belum kepikiran itu tanda-tanda hal-hal yang kayak gitu kan. Di situ gue hampir celaka bro, hampir jatuh dari motor. Sudah gitu gua langsung aja berangkat. Udah bisa kerja. Gue kerja kan malam nih, dari jam 4 nyampe jam 1 kan. Jam 1 gue baru keluar tuh. Udah keluar ke loker, ganti baju, manasin motor, gue langsung keluar. Tiba-tiba depan pabrik ada kucing lagi bro. Sama ya seperti yang waktu berangkat itu kayak gitu kejadiannya. Iya, kejadiannya kayak gitu. Gue makin aneh, ada apa ini ya, kayak pertanda buruk gitu ya. Pertanda buruk gitu kan. Udah skip itu. Pas waktu itu udah subuh, saat subuh, namanya orang udah kerja kan, lelah gitu kan, capek gitu ya, butuh istirahat gitu. Pas mau tidur kalau edan lagi gue, masa depan muka gue ada pocong. Set. Itu nyata berarti ya?
Iya. Berarti yang isu yang beredar itu yang gue tahu dari orang lain itu bukan hoax berarti ya, real fakta itu ya. Real. Bukan gue kuat sama gue kaget kan. Gue istighfar. Sebelum baru kan. Dan itu gue sebelum udah capek gue pengen tidur, gue tidur. Oh siang kan gue bagian jemput anak sekolah Oh ya. iya. Siang jemput anak sekolah. Nah, gue itu jemput pulang waktu itu musim panas gitu gue. Kemarau lah gitu kan. Kalau kemarau kan debu di mana-mana ya, panas kering gitu kan, panas. Nah, gue coba siramin kan biar nggak terlalu ini debunya terlalu banyak lah. Gue siramin depan rumah gue, depan pagar di situ. Gue lihat kok ini air gak menggenang gitu kan, rembes ya ke tanah itu, dalam itu ya. langsung masuk gitu kan. Gue penasaran, gue deketin loh, kok ada tanah galian tuh di situ, aneh ada tanah galian. Dalamnya apa tuh? Nah belum gue cek, gue panggil dulu bini gue, ini ada apa nih kayak galian kayak gini gitu kan. Kata bini gue, udah gali aja biar gue penasaran. Udah gue ngambil sendok tembok waktu itu, gue gali, emang gak dalam tuh, cuma segini nih. Ini goblok juga ya yang apa yang nanamnya itu kan Ada setengah ini ya, tangan gitu. Nah itu mungkin dia juga takut juga gitu kan mau ngelakuin hal-hal jahat. Nah yang gitu. bertanya itu dalamannya itu apa ya, yang ditanam oleh yang si Cail itu? Nah pas gua ambil gini, loh pocong kata gua, pocong kecil gitu kan. Terus dibuka apa tuh isinya? Gua buka, gua lemparin, tes. Bau gitu kata ya? gua, itu udah bau banget, Bangke gitu. Ini gua nyuruh buka, gak mau. Berarti yang maaf nih, yang sebelum lu berangkat kerja sampai pulang kerja, berarti itu tanda-tanda itu ya? Nah bisa jadi itu ya. Gua ambil lagi, bini gua penasaran isinya apaan kan. Gua ambil, bawa ke pinggir rumah, gua buka. Set, itu anak kucing kuy. Set, anak kucing warna hitam. Berarti orang itu benar-benar Jaya tuh niat ya? Ya mungkin dia ngiri atau gimana. Sirik ya, Sirik sama usaha orang. Dan itu gua pikir apaan gitu kan, oh kucing gitu. Anjir di situ gua langsung ambiar lah kalau kata-kata sekarang, ambiar lah. Ada apa nih, orang siapa gitu kan. Nah semenjak lu tahu itu ada bangkai kucing semacam pocong itu, perasaan tuh gimana tuh? Usaha lu makin sepi apa gimana? Nah udah, usaha gua di situ makin kesini makin sepi, pelanggan nggak ada, pada kabur. Keuangan kacau ya? Kacau lah udah kacau banget. Gua di situ kacau banget, udah penasaran gue apa sih itu kan, berani ngirim kayak gitu kan. Gua mikir di sini gua gak ada musuh gitu kan, gua punya salah ke siapa gua gak tahu gitu kan. Takutnya ada pelanggan yang sakit hati ke gua gitu kan. Kalau gua mikir di situ ya pelajaran juga gitu kan, kenapa nih bisa kayak gini gitu kan. Ya, pasti ada aja orang yang sirik, apalagi kita yang gua kenal lo kan orangnya kan ramah gitu, nggak pernah neko-neko lah ya. Usaha lancar, di pabrik lancar, kok tiba-tiba ada musuh yang menyerang dari belakang gitu ya, tanpa disadari kan. Mau gue tahu siapa gitu kan. Nah di situ gua disaranin nih sama kakak gua nih, cobain tanyain ke orang pintar katanya kan. Gua juga penasaran gitu kan, siapa sih gitu kan, Pengen tahu aja pengen gitu ya. tahu aja gitu kan. Tapi nggak ada niat lu untuk membalas atau feedbacknya jelek kepada orang tersebut ya? Gak ada, gua ada niat kayak gitu, Kelas aja gitu ya? ikhlas aja gua, yang penting gua, istri gua, anak-anak gua selamat gitu kan. Iya. Intinya mereka sehat gitu kan. Kalau duit istilahnya Bisa. kasar bisa dicari lagi ya? Bisa dicari lagi gampang gitu kan. Yang penting kita ikhtiar dan doa gitu kan. Nah semenjak lu udah datang rekomendasi dari kakak lu kan ada orang pinter gitu, biar kondisi usaha lu kayak gimana tuh selanjutnya kelanjutannya. Nah gua kan gua panggil di sini orangnya.
kayak semacam ustaz gitu ya. Gua panggil ke sini, dibawa sama kakak gua ke sini, dia juga kaget pas baru nyampe sini, auranya beda bro gitu kan. Ya ini rumah itu kayak gelap gitu kan, kayak gelap gitu kan, nggak ada aura orang yang tinggal di sini gitu kan. Ini biar kelihatannya kayak apa ya, gelap gitu ya. Nah gitu kayak makam gitu kata dia gitu kan, kalau dilihat dari batin dia gitu kan. Di situ udah mulai gua ngobrol, gua ceritain semuanya ya yang terjadi kayak kronologis dari pertama lu kerja mau apa nabrak kucing sampai pulang kerja menabrak kucing juga ya. Sampai nemuin kayak gitu gua ceritain semua. Nah, dia langsung di situ nggak tahu juga ya meditasi atau apa gitu kan ya, dia namanya orang pinter ya, beda sama orang kita juga. Gue liatin aja gitu udah gitu dia ngomong, wah ini orang Ciri katanya gitu kan. Orang Ciri intinya orang ini gak mau ngeliat gue sukses gitu kan, gak mau ngeliat gue maju gitu kan, makanya dia ngirimin kayak gitu. Intinya ya lu tahu sendiri lah sekarang keadaan toko gue gimana. Kosong kan, kalau kata orang kurus gitu kan. Udah apa ya, aduh parah lah gitu kan. Dan disitu udah gue gak mau neko-neko, jadi juga ngasih tahu siapa orangnya. Berarti lu sampai sekarang udah tahu orangnya yang jahilin tuh ya. Sama dia detail dikasih tahu yang dukunnya dari mana, namanya siapa, parah itu, yang punya maksudnya siapa. Dia kasih tahu, tapi gue cuman cukup tahu doang gitu kan. Nggak ada istilah niatan feedback buat ngirim balik lagi. Nggak ada, nggak mikir ke situ. Gue males ngapain sih ini ya, kalau gue apa ya mikirnya, kalau gue kayak gitu ke orang gimana perasaan orang itu. Berarti nggak ada ujungnya kalau misalnya kita balas dengan keburukan kan, nggak ada ujung. Ngapain juga kayak semenjak gitu. datang orang pintar ini ke rumah lu, ke toko lu, selanjutnya itu gimana perjalanan karir lu, apa usaha lu clothing ini? Gimana ya, kalau gue sih waktu itu minta ke dia, gue minta rumah ini dibersihin dari hal yang negatif gitu kan, kayak makhluk-makhluk halus gitu ya. Nah gue bersihin aja gitu kan. Setelah itu kalau urusan toko ya nomor sekian lah gitu kan, yang penting gue sehat dulu nih sama keluarga bini lu ya, anak-anak jauh dari mana bahaya gitu kan. Gitu kan. Begitu dibersihin semua gitu kan. Nah dia udah dibersihin, kalau dia ngomong lagi masalah toko. Kalau kata orang nih, dia itu sakit parah kayak dia kan, toko itu. Oh berarti si toko ini bukan 1 kali 2 kali aja yang dikirimin kayak makhluk halus, kayak yang orang dengar-dengar gua isu-isu yang beredaran di luar kan, kayak dikasih tanah kuburan lah, air apa ya, air garam. Itu gua belum tahu juga ya maksud dan tujuannya orang tersebut itu ya. Nah di situ juga dia sama dia kebuka. Yang sebelumnya dikerjain sama orang itu kan, yang dia ke gua, di situ kebuka semua. Udah berin semua masalahnya. Orangnya tetap sama yang itu. Oh itu juga. Itu juga. Kampret juga ya. Kampret juga orang. Udah. Gua cukup udah. Berarti dari selama lu kucing itu yang menabrak bukan 1 kali 2 kali? Bukan, cuman kan di awal kata dia kata tadi kan, ini pertama dikasih air sama garam gitu kan. Nah itu yang gue jadi pertanyaan tuh, dikasih air sama garam tuh biar apa itu kata orang pinter yang datang ke rumah itu? Biar toko gua sepi, nggak ada pelanggan, nggak ada yang beli gitu kan. Nah di situ nggak mempan, nggak terlalu mempan tuh. Air sama garam. Mungkin orang itu penasaran juga ya. Dia coba lagi mungkin kan. Belum tumbang lo yang episode pertama gitu ya. Itu ya. Episode kedua dia ngasih karena kuburan, kalau kata gitu. Nah di situ mulai sepi. Jadi pendapatan lu semenjak ada orang yang jadi tuh biasa kan per hari lu
yang gue sering lihat dulu ya tahun-tahun belakang rame kan. Nah semenjak itu paling sehari dapat berapa tuh yang Sehari? datang ke toko atau lewat online atau lewat offline sehari aja nih? Paling satu gua dapat pelanggan tuh kalau mending ya saya beli jaket atau celana itu mending kan ada tambahan ya. Kalau cuma kaos satu ya alhamdulillah juga gitu kan, cuman ya kurang juga gitu kan, belum cukup buat belanja lagi ya. belum cukup untuk menutupi barang yang udah keluar gitu kan. Jadi perlu isi lagi. Biasa kan sebelum ada kejadian apa yang hal-hal yang aneh kayak gitu, itu per hari bisa dapetin budget berapa dan bisa keluar berapa piece kaos, jaket ataupun segala macam fashion yang ada di toko ini? Minimal gua keluarin 5 item kan, campur itu kaos sama celana jaket, minimal segitu. Perkiraan apa dapat budget tuh berapa gitu? Budget antara 500-600 atau Udah megang itu kan lumayan. itu kotor ya, Kotor ya. kotor itu kotornya belum real apa full apa ya, keuntungan gua belum berapa. Belum diambil apa ya budget dari pembelanjaan ya, belum dipisahin ya. Belum potong sama modal itu gitu. Udah pas ada yang itu jahil ya udah. Sampai sekarang senyap gitu. Sampai sekarang gua nggak bisa. Berarti dari semenjak ada orang jahil sampai sekarang udah berapa lama tuh? Udah berapa bulan gitu? Kalau dihitung dari lebaran ya, sekarang mau bulan puasa lagi nih. Berarti kurang lebih 1 tahun ya? 1 tahun gua. Udah 1 tahun. 1 tahun gua dimatiin kayak gini. Padahal orang yang jahil lo kan tahu kan, orang Tahu. nggak mungkin, logikanya nggak mungkin orang jauh kan, pasti Iya. orang dekat. Jelas. Karena apa? Pasti lo tahu posisi lo kerja jam berapa, pulang jam berapa. Dia detail tahu. Ya, Gua sepinya depan rumah lo jam berapa gitu kan. dia udah tahu. Nggak mungkin lah, logikanya kalau misalkan orang jauh ngapain ya? Bikin usaha kita bikin sepi gitu. Ngapain apa? Maksudnya gua ngerugiin apa sih? Ngerugiin dia apa sih? Makan gua gak minta, Iya benar. gitu kan? Gua makan usaha sendiri gitu kan. Belum lo kerja kan kalau Jadi juga. gua kerja di pabrik. Ini kan kata gua tersebutnya kalau dagang ini kan gua sampingan dulu. Ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya ini jadi usaha utama gua, penghasilan gua gitu kan. Nggak selamanya lo kerja sampai Nah, tua gua juga juga di mau pabrik ya. tua sampai di pabrik. Wirausaha aja. Gua mikir ada batu loncatan gitu kan, bikin usaha tuh dia nanti gua pensiun atau gimana di pabrik jenuh, Nah bisa usaha sendiri kan. gua udah ada usaha di luar gitu kan. Nah ini yang gue tahu nih kan, lu udah setahun di toko sepi nih, kelanjutan gimana? Barang-barang lu ada di mana gitu? Barang-barang gua simpen dulu, gua bungkus lagi, soalnya kan jarang ada pembeli juga gitu kan. Kalau di situ takut barang gua kotor, rusak gimana gitu kan. Intinya banyak nyamuk lah gitu kan. Mending lah kalau misalkan dibungkusin, di packing lagi rapi, lebih ini lagi ya. Ya lebih aman lah gitu kan. Lebih aman Barang lagi ya. nggak rusak, kalau ada yang beli lagi juga tinggal ngasih. Nah rencana lu ke depan gimana nih? Rencana gua masih tetap mau lanjut jalan clothing ini. Intinya gua masih penasaran gitu kan. Sampai mana gitu ya? Nah, sampai mana lah. Tapi bodo amat lah, kalau orang sirik silakan sirik. Kalau kata gue sih goblok dia. Ini gak ada untungnya juga ya, itu. jalan kayak gitu ya. Untungnya buat dia apa sih? Lihat gue sengsara, dia senang gitu kan. Udah gitu doang. Untungnya apa? Cuma kesenangan hati doang sesaat gitu kan. Tapi yang gue jadi pertanyaan tuh, orang yang jadi itu dia punya usaha semacam kayak clothing lu yang punya sekarang, apa beda basic itu dari perdagangan yang orang itu jahit? Enggak. Beda banget, jauh banget lah. Dia usahanya musik. Ini yang beda kan, musik sama clothing beda banget kan. Jauh lah basic. Jauh banget. Mending ya kalau misalkan dia punya toko ya kayak di pasar gitu, lu punya toko Pasar lah, juga kan tempetan itu masih mending ya kan. masih mending lah. Kalau ini kan udah beda jauh gitu. Beda jalur ya, musik sama pakaiannya. Beda jauh. Tapi menurut gue, kalau menurut akal sehat gue ya, kalau misalkan dia yang mau bersaing secara sehat, dia bikin clothing juga. Kan sekarang media sosial banyak, tinggal pakai Instagram, Facebook, WA, Twitter dan lain sebagainya.
intinya kalau gua dia takut kesaingan. Lihat gua lagi maju dia takut. orang itu kalah sebelum berperang ya. Nah intinya gitu, dia kedua udah gelap mata, ngalin segala cara ya buat ngancurin orang yang gak dia suka gitu kan. Dia nekat kayak gitu. Padahal menurut gue itu menurut logika tuh apa untungnya ya. Parah juga orang tuh. Di zaman 2020 atau di zaman 2019 masih ada aja orang yang iseng kayak gitu ya. Padahal menurut logika tuh ibarat kasarnya masih ada media sosial buat dia jualan kayak promosi ya, bersaing lah ya, bersaing secara sehat gitu kan. Intinya nanti dia udah gelap mata gitu. Pikiran gua tuh kayak dia nggak punya Tuhan gitu, nggak punya agama ya. Benar-benar bro, dia udah jauh kayaknya. Kalau bisa dibilang itu anak dajjal itu ya. Ya menurut gue sih doang gue semoga lu sukses lagi lah. Oke, amin bro. Bangun lagi nih plotting lu yang dari dulu lu dari nol, dari semenjak lu gua kenal semangat door dari bawa barang-barang lu kan lu sering bawa ke pabrik kan ya, Instagram gua bawa di Facebook juga lu main ya. Intinya gue pergi dulu gitu kan, gue tau sendiri lah gimana awalnya gitu kan. Lebih bawa lu lagi basic lu kalau misalkan ngandelin di toko ya, terus ada orang yang jadi gitu, untung lu sekarang udah kerja di pabrik juga kan ya. Nah itu ada kebantu buat ya hidup ya. Ininya gue gak jatuh banget gitu kan ya. Di sini mati ya gue masih ada pegangan gitu kan. Untuk cari rezeki gitu kan, gue masih kerja di pabrik. Makanya dari itu gue nggak langsung dari pabrik, mikir dulu kan takutnya ini nggak maju atau gimana ya. Itu gue gawat dulu dari perusahaan kan, gue jalan dulu di perusahaan jalan, gue closing jalan. Ya tahunya kan sekarang kayak gini ya. Semenjak itu ya plotting ini berarti berdiri udah hampir 2 tahun ya? 2 tahun sekarang sama sepi 2 tahun itu ya gitu. Sekarang gue udah tahu lah gimana keadaan clothing gue. Berarti ya isu-isu yang beredar dari gue yang dengar-dengar di orang lain itu berarti bukan hoax ya, benar ya? Benar itu, cuman gue bodo amat lah, gak mau tahu. Yang penting gue ada rezeki, gue jalanin lagi. Nanti gue sama lo tuh ada kurang lebih 1 tahun lebih ya gak ketemu ya? Iya, gue udah lama di sini bro. Kampret kata gue gak pernah main, anjir udah sukses. Sukses di mana? Aduh, jarang di rumah. Tiap gue ke rumah gak ada. Biasa ngebolang lo di Jakarta lah, cari kehidupan baru. Iya, biasa bro. Ini mulai kapan nih? Mulai lagi buka nih? Untuk waktunya gue belum tahu bisa ya? mastiin ya. Gue juga masih ngumpulin modal gitu kan. Gue tahu sendiri lah clothing sekarang modal gak perlu perlu banyak juga kan. Gue ngumpulin dulu lah. Tapi ini barang-barang lu masih bisa kejual kan? Masih banyak juga ya? Masih ada tuh, masih banyak. Gue ya belum sortir ada berapa. Ya lumayan lah buat mudah-mudahan lebaran sekarang gue 5 nih. Kedepannya mudah-mudahan lancar lagi bro. Nah gue sebagai temen lu bisa doain juga sih, semoga usaha lu maju lagi, sukses lagi. Amin. Ini sayang juga nih tokonya udah keren ya, ternyata udah pakai kayu gitu Alhamdulillah kan bro. Ini dari barang-barang ini bekas kayak bekas nih palet. Paul bikin ini ya? Gue sulap kayak gini. Nih ngandelin orang apa ini lu sendiri? Ini siapa sendiri bikinnya? Gue ngerjain tukang, cuman kayu-kayunya bekas palet, poles dikit pakai permis, keren ya. Kelihatannya mewah gitu kan. Kerjaan ini berapa hari nih tuh? Lumayan lama bro. Gue nih ngejar buka toko tuh kejar-kejaran sama bulan puasa itu waktu itu 2019 ya? 2 minggu lagi mau lebaran gue buka. Itu berarti sebelum ada kembali ke topik pembahasan yang makhluk gaib itu itu semenjak aku ketemu sama pocong itu sering apa cuman sehari doang? Sekali doang. Mungkin itu kayak simbol ya? Ngasih tahu yang ibaratnya kucing itu kan kesayangan dia.
Oh Dia berarti kucing itu dibunuh juga ya? dibunuh kayaknya sama dia, ibaratnya bikin Kayak buat tumbal. persembahan tumbal Tumbal. gitu kan. Mungkin dia ngasih tahu ke gua gitu kan, tolongin gua gitu kan, gua mau kayak gini gitu kan. Alhamdulillah ya ketemu gitu kan, biang dari hancurnya toko gua. Iya. Lu udah tahu semua kayak gitu ceritanya, jadi lu gak penasaran kan? Iya. Soalnya gue penasaran juga isu-isu yang beredar kata toko lu setahun apa sepi gitu. Mungkin ada juga ini bukan hoax ya. Oke lah, lu tahu sendiri keadaannya gimana sekarang, beda banget kan sama pas awal lu tahu gitu kan, penuh ini sekarang sampai Yang tau gue tuh biasa tahun kemarin kan rame ya, apalagi sekarang udah masuk lagi bulan puasa. Dimana orang mencari pakaian yang keren-keren kayak clothing, apalagi banyak kan yang datang sini kan anak-anak muda ya, remaja ya. Remaja. Itu gue coba untuk di sini nyediain semua umur gitu kan. Ya. Berarti, Berarti semua ukuran ada ya, dari tingkat anak-anak sampai dewasa ada ya. anak gue usahain ada gitu kan. Buat jadi mereka butuh nggak susah, ada di sini semua gitu kan. Oke. Oke, berarti cukup jelas ya pembahasan dari lu, ini bukan tentang waktu yang berarti nyata, ini fakta ya, real ya. Ya. Berarti sekarang sampai sekarang udah nggak ada lagi yang namanya jail kayak gitu ya, semenjak lu datangin orang pinter gitu. Udah aman, cuman ya intinya dia matiin, mungkin dia gua tahu juga dia udah puasa atau enggaknya, cuman ya toko gua udah sekarang intinya sakit lah, belum sembuh lagi gitu kan. Berarti lu rasa berarti shock juga ya denger orang kayak jail gitu. Ya sok pasti lah gitu kan, kaget juga kan, kok bisa gitu kan. Udah ikhlasin gitu kan, rezeki ada yang ngatur gitu kan. Yang penting gua yakin sama usaha sama doa, udah gua jalanin aja sekarang. Berarti kita kasar percaya aja lah, proses ya akan nanti hasil ya. Selagi kita masih berusaha, percaya sama Tuhan kita, sama agama kita, berarti kasar berdoa ya, berusaha Iya, yakin dengan kita, nggak ada lagi orang yang kayak jail ngirim hal gitu gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Ini pembahasan langsung dari owner Saki Store yang pernah dijailin, yang kirim semacam kayak pocong mirip yang bukan hoax gitu ya. Ya benar. Oke, terima kasih untuk pembahasan kali ini. Tonton terus videonya dan jangan lupa like and subscribe di channelnya Sahabat Yun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.